Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor baja. Nah, tentu saja kita mulai dulu dengan pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita sudah gambarkan, sudah agak lama. Ini adalah channel downtrend berwarna hijau untuk IHSG. Jadi pada waktu itu sempat sudah tembus di bawah kotak berwarna merah muda ini, maka IHSG akan berpotensi turun ke bawah mengikuti channel downtrend berwarna hijau ini. Saat ini kita lihat supportnya berada di 6.580 yang sudah sempat teruji dan naik, tapi tetap saja IHSG berpotensi untuk turun terus ke level 6450 sampai 6440 di sini. Nah, memang selama IHSG berada di level ini, maka secara jangka panjang IHSG masih akan melanjutkan penguatan. Jadi ini adalah titik terakhir yang kita harus lihat apakah IHSG bisa bertahan di atas 6440-nya atau tidak. Nah, kita coba mulai ke saham pertama kita adalah saham Krakatau Steel. Ini sudah kita jabarkan tahun lalu. Jadi ini adalah pola bearish head and shoulder. Nah, kalau memang sudah tembus di bawah 330, maka potensi penurunan untuk Kras adalah ke level 200-nya. Saat ini memang masih belum, masih di atas ini, baru di 280. Selama masih tidak ada pola pembalikan arah di sini untuk Kras, maka momentum Kras adalah untuk turun ke level 200-an. Lalu berikutnya adalah ISSP, Steel Pipe Industry. Nah, kalau ini sedikit lebih baik dari Kras karena setelah turun tajam di sini di bulan Mei, saat ini kita lihat ISSP ini turun dengan downtrend yang tidak terlalu tajam. Nah, kalaupun turun kita bisa lihat di level mungkin sekitar 220, itu bisa dijadikan titik beli. Nah, tentu saja harus kita stop loss. Nah, lalu kalau untuk membeli yang lebih aman, kita tunggu dulu sampai bisa menembus resistance 278 sampai 280. Jadi setelah itu terjadi, maka dalam jangka pendek ISSP bisa lanjut menguat ke level 320-nya. 320 sampai 330. Oke, lalu berikutnya adalah saham laba. Nah, laba ini membentuk pola bearish, ini namanya rounding top. Jadi selama laba tidak bisa naik di atas level 95, maka perkiraan kami adalah laba bisa turun sampai titik minimumnya di angka 50. Jadi harus berhati-hati. Ya, jadi bagi yang tertarik untuk membeli laba juga bisa tunggu saja di level 50-nya. Oke, berikutnya saham terakhir adalah GDST, Gunawan Steel. Nah, ini pada waktu itu sudah tembus dari resistance 125. Ini adalah hal yang bagus karena juga tembus dengan volume tinggi. Sudah multi bagger di atas ini, tapi kembali turun. Nah, saat ini belum terlihat, tapi kelihatannya secara downtrend tidak terlalu tajam. Jadi kita coba saja untuk GDST berada di tren garis hijau, channel hijau ini. Jadi misalnya kalau seperti ini, misalnya turun kembali ke level 100, seperti ini kita bisa pertimbangkan untuk membeli GDST. Tapi harus disadari bahwa GDST juga masih downtrend, jadi belum ada hal-hal yang positif untuk GDST. Sebenarnya setelah kita lihat juga semua saham di sektor ini masih tidak terlalu baik. Bisa kita spek buy, tapi secara umum lebih baik kita mencari saham-saham di sektor lain. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di video berikutnya.